Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian dan penderitaan, selalu ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah kita, dan kita berharap Allah jadikan diri ini orang yang senantiasa sesegera mungkin bertobat ketika kita berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini juga senantiasa menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta kita senantiasa mampu mengoptimalkan seluruh kapasitas dan kapabilitas kita, serta kita senantiasa mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi melalui media baik tatap muka ataupun melalui media digital dan media sosial. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk senantiasa ikhlas mengabdi, berbuat amal soleh dalam setiap detik, dalam setiap kehidupan kita, dan kita bermohon umur kita ini penuh berkah, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan bermaham dirapatkan husnul khatimah. Kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين يا الله يا رب العالمين. Bapak Ibu, mari kita tiupkan ke telapak tangan kita bacaan suratul Fatihah kita, mohonkan kepada Allah untuk mendapatkan rahmat dari bacaan Al-Quran kita, dan kita ucapkan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bermohon kita dijadikan sebagai umatnya, mendapatkan kesempatan untuk mendapat syafaat pada waktunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Mari Bapak Ibu usapkan ke seluruh tubuh kita, rasakan betapa Allah memberikan nikmat yang sempurna kepada diri kita masing-masing, dan tentunya sebaik-baik yang mendapat nikmat adalah bersyukur, berterima kasih kepadanya, dan kita berharap dari apa yang kita lakukan ini Allah memberikan keberkahan, dan juga insya Allah kita akan ditambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum, akan ditambahkan nikmatnya kepada orang yang bersyukur. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, dan bagi orang yang kufur, yang tidak berterima kasih, maka azab Allah sangat pedih. Azab bukan berarti Allah membenci manusia, tetapi karena manusia yang menantang azab itu sendiri, karena tidak mensyukuri nikmat alias kufur atas nikmat. Insya Allah. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita bersyukur, alhamdulillah masih hidup, dan hidup bukan hanya sekedar hidup, karena kalau hidup sekedar hidup, kambing di kebun. Dede. Kalau hidup sekedar hidup, maka cacing pun hidup. Nah, kita hidupnya beda dengan makhluk yang lain, dan Allah menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Dan ketika beribadah, Allah bimbing kita dengan bimbingannya yang sempurna, dengan firman-firmannya, dengan ditunjukkan contoh teladannya, dan kita diberikan kesempatan untuk senantiasa istiqomah berada di dalamnya.
sholat. Ya, dan ketika kita berada dalam keadaan seperti itu, maka pada saat itulah kita sebenarnya sedang berada dalam kancah untuk hidup secara benar, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah ya kami mohon pertolongan. Dan ketika mohon pertolongan kepada Allah, ingatlah Allah memberikan bimbingan kepada kita agar kita meminta pertolongan dengan caranya. Tentunya dengan cara yang dibimbing Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ista'inu bisyabri wassalat. Ya, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya ada kesulitan, mohonlah dengan cara sabar dan salat. Sabar artinya tirakat, artinya mengendalikan diri, artinya berada dalam keadaan yang paling berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah diri kita ini bisa bersabar? Nah, kan gitu pertanyaannya. Apakah diri ini kita ini termasuk yang mampu sabar atau malah tidak sabar? Nauzubillah. Dan ketika kita mohon pertolongan, maka cara memohon pertolongan kepada Allah, ista'inu bisyabri wassalat. Nah, pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat tadi, dan sholat adalah puncak dari pengabdian. Bentuknya adalah sujud. Ya, jadi kalau sholat itu bentuknya tidak ada sujudnya, itu namanya sholat janasah. Yang sholatnya janasahnya, oh bukan, yang sholatnya adalah orangnya ya tentunya. Janasahnya ada berbaring di depan kita. Masya Allah, tabarakallah, Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan lanjutkan nikmat kita untuk senantiasa istiqomah, berbahagia membaca ayat-ayat Al-Quran secara bersama-sama. Maaf tadi ada sedikit gangguan, kelihatannya mungkin networknya atau jaringannya agak sedikit tersendat. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini yuk kita lanjutkan. Yang akan kita baca pagi hari ini adalah surat ke-76. Nama suratnya Al-Insan, dan surat ini diturunkan di kota Madinah. Di surat ini diturunkan di kota Madinah. Dan kita hari ini akan membacanya. Kalau jumlah ayatnya ada 31 ayat, paling tidak pagi hari ini kita akan baca 10 ayat pertama dari surat Al-Insan. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk membacanya secara baik dan tertib. Mari kita sama-sama. Dan dari Saung Tahfidz Al-Quran di Sukapura, Sukaraja, Tasikmalaya dipancarkan lewat jalur Zoom meeting. Hadir juga dari sahabat-sahabat Saung Tahfidz Al-Quran Sukamiskin Kota Bandung, Ibu Tati ya, dan juga Teh Lilis ya, dari Sukamiskin. Kemudian dari Cirebon hadir Teh Irin dan Ibu Hilda. Dari Sukaraja Tasikmalaya hadir Kang Agus Japar Sidik, Teh Yulia. Dan dari Sumedang hadir Ibu Yuliati. Dari Kota Bandung hadir Ibu Elia Nawati dan Kang Irwan Fikri. Kemudian dari Cijerah Kota Bandung juga hadir Kang Iskandar, dan juga dari Radio Kelit FM Bandung Kang Indra Gunadi. Insya Allah mudah-mudahan semuanya berkah, sehat walafiat. Dan pagi hari ini yuk kita lanjutkan surat Al-Insan mulai ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basyira. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafur. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mijajuha kafur. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Alhamdulillah sampai ayat ke-10. Bapak Ibu masih betah membacanya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan ayat ke-11. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura.
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم يوم وقاهم نصرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم هم بما صبروا جنة صبرا وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا متكئ وجزاهم متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها ولا زمرورا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم عليهم وقطوفها تجري ظلالها ويطاف تدليلا عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير ويطاف عليهم عليهم بأنات بآنية وأكواب كانت قوارير قريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا قوارير من من فضة فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان هذا سبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها أنا فيها سبيلا سبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عين فيها ما سلسبيلا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah Bapak Ibu, insya Allah semuanya berkah. Allahumma arhamna bil Quran, mendapat kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah dari bacaan Al-Quran yang pagi hari kita baca. 18 ayat dari surat
Al-Insan, surat tentang manusia. Surat Al-Insan ini tadi disampaikan diturunkannya di kota Madinah. Ya, jadi pada kesempatan ini kita mendapatkan kesempatan untuk berada di kota Madinah. Disebut suratnya Madaniyah dan jumlah ayatnya 31 ayat. Kita baru setengah perjalanan, baru sampai ayat ke-18. Apa yang dimaksud dengan Al-Insan? Apa isinya? Mari kita manfaatkan kesempatan untuk menggunakan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk kita baca bersama-sama dari mulai ayat pertama surat Al-Insan. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Jadi Allah mengingatkan bahwa manusia itu asalnya gak ada apa-apa. Teuweurna naon, teuing waktu itu. Asalnya tak jelas siapa manusia itu, ya. Di masa itu tak jelas, ya, tak ada yang bisa disebut. Berada di mana itu wallahu a'lam. Tetapi yang pasti kita pada waktu itu mengalaminya. Itu di alam ruh sebelum alam rahim, sebelum alam dunia. Tentunya sebelum alam kubur ya. Jadi Bapak Ibu mau ke alam mana nih? Menuju sekarang mau ke alam rahim atau mau ke alam kubur. Nah, tinggal pilih ya. Nah, ketika si manusia ini asalnya dari tidak jelas, asalnya dari tidak ada, dalam kehendak Allah manusia kemudian dijelmakan. Sungguh ya, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur antara laki dan perempuan. Lain batu jeung seuneu ya, lain antara tanah dengan air, tapi antara seorang laki-laki dan perempuan untuk ditakdirkan kitanya. Nabi Adam, nah tidak seperti kita. Siti Hawa tidak seperti kita. Nah kemudian Nabi Isa tidak seperti kita. Ya, kita semuanya sama, yaitu telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Di orang teh nggak ada apa-apanya. Apa yang mau disombongin? Gelis heeh sakedeung deui ge peot ya. Kasep heeh sakedeung deui ge ngayak-yak. Nah, jadi apa yang mau disombongin? Yuk kita sadari bahwa manusia itu diciptakan hanya dari setetes air mani yang hina, yang kalau dijual ke pasar nggak laku ya, meskipun 2 ember air maninya ya. Kemudian yang kami hendak mengujinya ya dengan perintah dan larangan. Jadi manusia itu diuji dengan perintah dan larangan. Apakah kita semua merasa diuji? Nah, itu yang harus jadi pertanyaan ya. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi mendengar dan melihat. Manusia itu mendengar dan melihat. Ini dua-duanya rasakan ya. Coba seketik ditutup nih telinganya atau matanya ditutupi, kita kan jelas. Jadi Allah menjadikannya manusia mendengar dan melihat. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Jadi udah pasti Bapak Ibu. Manusia itu ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Yang bersyukur berarti tetap istiqamah di jalan yang lurus. Hanya kita minta ihdinas syiratal mustaqim. Lurus terus-terusan. Bersyukur, 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 bersyukur. Jangan sekali-kali kufur. Pula belok, dulu heor, bungkal pengkol, ya, luak leo, tolo heor, nggak boleh ya. Kita tekankan untuk tetap berada di jalan yang lurus sambil bahagia dan juga berjamaah. Jangan sampai lurusnya tidak bahagia, lurusnya tidak berjamaah. Lurus, bahagia, istiqamah berjamaah. Membaca Al-Quran. Sungguh kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Naudzubillahi min dzalik. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah dari kapur. Ya, dia ada campuran minuman terbuat dari kapur katanya ya. Kapur seperti apa? Nah, tentunya kalau kita gampangnya air mineral. Ya, air kapur itu air mineralnya. Sekarang kan mahal tuh air mineral. Itu air kapur sebenarnya ya. Yang menyehatkan tentunya. Lanjut ke ayat 6, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi air itu mengalir terus ya, dan air itu adalah air mineral, air kapur ya.
Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang ajabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Ya, waktu itu ada yang ditawan. Tapi sekarang nggak ada yang ditawan. Ada yang ditawan? Ada. Siapa yang ditawan? Yang mau sholat aja harus izin atasan. Itu namanya ditawan. Ya, ada yang begitu. Pak, punten badai sholat. Pak, punten badai. Itu artinya ditawan, tertawan. Ya, yang disukainya. Jadi mereka itu memberikan makanan kepada yang disukainya, baik orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh, kami takut akan azab Tuhan yang pada hari ketika orang-orang berwajah masam dan penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Jadi di hari itu, di hari kiamat yang sebelah kemarin-kemarin kita baca, orang yang dalam keadaan bersyukur, orang yang keadaan baik, orang yang dalam keadaan berbuat kebajikan, mereka itu ceria wajahnya dan gembira. Sementara orang yang kufur adalah orang yang berwajah masam, penuh kesulitan. Genuk malek mek. Modelnya gitu ya, tak jelas sekarang namanya. Begitu tak jelas. Aduh, saya mau nggak bisa melihat wajah dia. Sudah lagi tidak jelas. Tapi kalau lagi dareh-deh, ceria, gembira, itu berarti tidak kerguligah. Ya. Apakah kita dari hari-hari ini termasuk yang sering guligah atau sering monyong? Mudah-mudahan termasuk yang sering guligah, tertawa, tersenyum ke kiri dan ke kanan sama. Kemudian dia bergembira, kemudian menyambut hari dengan baik, ya. Mencari kesempatan untuk berpikir positif, hambakan diri kepada Allah, dan senantiasa mencari peluang untuk berbuat baik dengan sesama agar bermanfaat. Kemudian ya, ayat ke-12-nya, dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Jadi orang-orang itu akan digembirakan, akan diceriakan karena dia sabar selama di dunianya. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat atau tidak merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Jadi sedang-sedang saja raosnya Bapak Ibu ya, betah, genah, merenah, tumaninah, ngeunah nyandang, ngeunah nyanding. Tong dituluykeun ya. Dan naungan pepohonannya dekat di antara mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Kira-kira di kita begitu enggak, Bu? Keluar, kedua ada bu jambu, ada alpukat, ada melon, ada macam-macam. Alhamdulillah. Tapi pas keluar lihat ke ragap kaya gersang gitu ya. Nauzubillah ya, mudah-mudahan. Siapa yang bisa berbuat seperti itu? Tentunya yang nanem, yang enggak nanem hanya culang cileng we naon ya. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak. Bejana-bejana itu tempat air gitu ya. Tempat air dari perak. Ya, dari perak, mengkilat bagus ya. Tempat air dari perak untuk diminum. Kalau ini bukan dari perak, ini mah dari gelas. Bismillah. Ini juga bejana ya. Bejana itu seperti ini ya. Ini mah air susu jahe dan madu. Suhedu ya. Alhamdulillah. Jadi di ayat ini disebutkan orang-orang itu berada di bawah naungan pepohonan yang berbuah dan dengan mudahnya memetik buah-buahnya, dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal, seperti kristal ya. Berarti ini mirip juga kristal ya, anggap aja lah kristal ya. Yang jernih terbuat dari perak, mereka tentukan ukurannya sesuai dengan kehendak mereka. Dan di sana mereka diberi segelas minuman berupa jahe zanzabila. Jahe. Jadi jahe itu bahasa Al-Quran ya, jangan lupa. Yang dituangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan salsabila. Nah, jadi di sini salsabila itu adalah tempat air yang di dalamnya itu airnya adalah air
jahe. Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu pernah meminum air jahe? Apakah pernah punya kebun jahe atau konsumsi jahe? Yang pasti bahwa di dalam Al-Quran surat ke-76 ayat ke-17 disebutkan di sini adalah zanzabil, ya, zanzabil jahe yang dituangkan. Nah, kemudian didatangkan dari sebuah mata air. Jadi air jahe itu dari mata air di surga yang namanya salsabil. Nah, kalau dengar cenjabil dan salsabil, saya ingat mobil elf. Mobil yang suka ngebut itu Bu ya. Bandung Garut atau Tasik Garut gitu ya, atau Bandung Tasik. Ya, di tukang nate suka ada tulisan Janjabil atau Salsabil. Samilah di Kuningan oge, di Majalengka, di Indramayu. Tulisan negara lede Janjabila atau Ratu Balkis. Itu ternyata alhamdulillah untuk mengajak kita berzikir ya. Jadi Bapak Ibu kalau naik kendaraan, saya kebetulan suka jadi driver di depan bawa mobil tuh, oh ternyata di depan ada tulisan Salsabila, Janjabila, Jabal Kubes, Jabal Nur, Buah Hiro. Alhamdulillah. Apa namanya? Spiritualitas banget tuh yang punya elok gitu ya. Tapi kadang-kadang juga ada yang menarik yang bikin kita tersenyum. Apa? Misalnya contohnya dibuang sayang di wayu perang. Itulah itu bahasa Neng Lilis itu ya. Dibuang sayang di wayu perang. Maka seperti itu tidak ya, perang tidak di wayu juga, perang ayeuna di Iran sama uh, Israel ya. Ada juga yang disebut init tuluh te init butuh. Nah itu mah kita banget ya, biasanya PNS ASN tuh init tuluh te init butuh ya. Komo anuker dengan korek-korek cok. Insya Allah mudah-mudahan pagi hari ini kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk istiqamah berjamaah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Sebelumnya kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Selamat beraktivitas dan untuk hari Sabtu ini biasakan bersedekah. Silahkan di rumah masing-masing sediakan kotak masing-masing, masukkan sedekah ke situ. Bukan untuk saya, bukan untuk dikirimkan ke saya, tapi silakan manfaatkan. Siapa tahu di hari ini kita bersedekah, besok kita akan memanennya di Yaumal Qiyamah sebagai yang akan menjadi penolong kita ketika berada dalam keadaan butuh pertolongan dari sedekah jariah kita masing-masing. Insya Allah. Bapak Ibu, demikian mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Yang baik itu dari ajaran agama Allah dan yang salah dari kesalahan saya sendiri mohon untuk dimaafkan dan mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.